Fakultas Pembangunan Indonesia, Fakultas Hukum, kelas A121, NIM 217 AMPA 201039. Di sini saya akan membawakan materi mengenai abortus dan LGBT dalam perspektif agama Kristen. Mata kuliah Pendidikan Agama Kristen. Sebelum masuk materi, kita ketahui pendidikan agama Kristen adalah suatu proses pengajaran dan pembelajaran yang berdasarkan Alkitab, berpusat pada Kristus dan bergantung pada Roh Kudus yang membimbing setiap anak pada semua tingkat pertumbuhan melalui pengajaran dan pengalaman sesuai dengan kehendak Allah. Abortus adalah ancaman atau pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Kehamilan kurang dari 20 minggu atau berat badan kurang dari 500 gram. Adapun jenis-jenis dari abortus. Abortus komplit. Abortus komplit adalah seluruh hasil konsepsi telah keluar dari kafum uteri pada kehamilan kurang dari 20 minggu. Abortus incomplete. Abortus incomplete adalah sebagian konsepsi telah keluar dari vakum uteri, sebagian lagi masih tertinggal. Abortus incipiens. Abortus incipiens adalah abortus yang sedang mengancam di mana serviks telah mendatar dan ostium uteri telah membuka. Akan tetapi hasil konsepsi masih di dalam kafum uteri. Abortus imminens. Abortus imminens adalah abortus tingkat permulaan di mana terjadi pendarahan per vaginam ostium, masih tertutup dan hasil konsepsi masih baik dalam kandungan. Mised abortion. Mised abortion adalah abortus di mana embrio atau fetus telah meninggal dalam kandungan sebelum kehamilan 20 minggu. Akan tetapi hasil konsep seluruhnya masih tertahan dalam kandungan selama 8 minggu atau lebih. Abortus habitualis. Abortus habitualis adalah keadaan di mana terjadi abortus 3 kali berturut-turut atau lebih. Abortus infecciosus. Abortus infecciosus adalah abortus yang mengalami infeksi. Klasifikasi abortus menurut proses terjadinya. Abortus spontan, yaitu abortus yang terjadi dengan sendirinya tanpa disengaja atau dengan tidak didahului faktor-faktor mekanis atau medisinalis, semata-mata disebabkan oleh faktor-faktor alamiah. Abortus provocatus adalah abortus yang disengaja tanpa indikasi medis, baik dengan memakai obat-obatan maupun dengan alat-alat. Abortus ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu abortus medisinalis, yaitu abortus karena tindakan kita sendiri dengan alasan bisa kehamilan dilanjutkan dapat membahayakan jiwa ibu. Berdasarkan indikasi medis, biasanya perlu mendapat persetujuan 2-3 tim dokter ahli. Abortus kriminalis, yaitu abortus yang terjadi oleh karena tindakan-tindakan yang tidak legal atau tindakan berdasarkan indikasi medis dan biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh tenaga tradisional. LGBT atau GLBT adalah akronim dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Istilah LGBT ini populer sejak tahun 1990 yang menjadi julukan untuk orang-orang yang mengalami kelainan orientasi seksual. Lesbian. Lesbian seorang perempuan yang tertarik dengan perempuan lain. Kalau gay seorang pria yang tertarik dengan pria lain atau sering dipakai untuk menggambarkan homoseksual. Biseksual orang tertarik baik kepada pria dan perempuan. Transgender, orang yang identitas gendernya bukan laki-laki dan perempuan atau berbeda dengan yang biasa ditulis dokter di sertifikat kelahiran.
LGBT menurut Alkitab. Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa Allah merancang agar hubungan seks dilakukan hanya di antara pria dan wanita dan hanya dalam ikatan perkawinan. Kejadian 1 pasal 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah. Diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Pasal 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dicipta sebagai laki-laki dan perempuan, manusia diciptakan segambar dengan Allah, sebagai laki-laki dan perempuan. Segambar dengan Allah itu bukan dua laki-laki atau dua perempuan. Segambar dengan Allah yang bersekutu dalam Tritunggal. Manusia diciptakan tidak sendirian, tetapi dalam persekutuan, yaitu persekutuan antara laki-laki dan perempuan. Ini adalah desain Allah sejak awal sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. LGBT menurut Alkitab. Rancangan Tuhan dalam penciptaan manusia. Kisah pemusnahan Sodom dan Gomora. Larangan tegas terhadap persetubuhan sesama laki-laki. Peringatan Rasul Paulus kepada jemaat Roma. Peringatan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Tujuan penciptaan manusia. Allah menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan karena tidak baik seorang diri. Laki-laki diciptakan untuk memiliki relasi seksual dengan perempuan atau istri, dan sebaliknya perempuan dengan laki-laki atau suami. Dan ini terjadi dalam ikatan pernikahan monogami. Dan tujuan relasi seksual dalam pernikahan adalah untuk menghasilkan keturunan. Faktor penyebab dari LGBT ada dua faktor, yaitu faktor biologi dan lingkungan. Faktor biologi biasanya susunan kromosom, ketidakseimbangan hormon, dan struktur otak dan kelainan susunan syaraf pusat. Faktor lingkungan biasanya dari faktor lingkungan itu budaya, pola asuh, figur orang yang berjenis kelamin sama, dan relasinya dengan lawan jenis, dan riwayat kekerasan seksual. Jadi, dari sekian materi LGBT, di mana LGBT adalah akronim dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender, yang dipandang sebagai suatu kekejian di hadapan Allah dan merupakan suatu perbuatan yang negatif. LGBT tentunya melanggar etika Kristen, karena landasan dari etika Kristen ialah Alkitab, sehingga etika Kristen melihat LGBT itu sebagai pelanggaran yang perlu untuk dihapuskan, agar setiap umat yang percaya tetap menjadi seorang pemenang. LGBT dalam perjanjian lama memberikan suatu gambaran bahwa memang perbuatan ini merupakan suatu kekejian dan kenajisan untuk dilakukan. Peristiwa Sodom dan Gomora yang merupakan kota yang ditunggalbalikan oleh Allah akibat perbuatan-perbuatan dosa yang penduduk Sodom dan Gomora menjadi sebuah peringatan bahwa Allah tidak toleran terhadap dosa. Allah telah menciptakan kita dengan baik dan mulia. Untuk itu, sebagai manusia yang telah diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia, tidak lagi melakukan pelanggaran-pelanggaran secara khusus LGBT. Karena seorang yang melakukan LGBT adalah orang yang tidak mensyukuri dan merasakan bahwa karya Allah sangat indah dalam kehidupannya. Sekian dari materi saya mengenai abortus dan LGBT dalam perspektif Kristen. Sekian dan terima kasih.